Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama ASN Koi Jogja. Nah, sesuai janji saya kemarin, saya akan mereview kolam pembesaran budidaya ikan koi di kolam terpal semi bioflok. Ya, di bioflok itu apa? Nah, banyak yang bertanya bioflok itu apa, nggak tahu. Ya, jadi bioflok itu pembentukan bakteri pengurai di dalam kolam, ya. Tapi di sini semi, jadi tidak semuanya saya aplikasikan bakteri di kolam, tetapi ada juga saya juga pakai chamber, ya, atau tong filter, ya. Saya pakai 3 tong. Nah, di sini bedanya dengan bioflok kolam nila, yaitu biasanya kalau bioflok kolam nila itu pengaplikasian biofloknya atau bakterinya itu berkala, tapi kalau ini cuma 1 kali aja di awal tebar, ya. Jadi awal pembibitan tebar itu dikasih bakteri kolamnya, di sini kasih bakteri, kemudian selanjutnya sudah tidak. Kalau bioflok ya bedanya pasti ada bioflok susulan, setiap berapa bulan sekali pasti ada susulan bakteri yang disusulkan ke dalam kolam, ya. Itu kemudian vlog sudah terbentuk. Nah, jadi di sini keuntungan memakai bioflok, ya, itu kotoran itu masuk chamber tong itu sudah tidak terlalu berat, ya. Jadi bakteri pengurai yang ada di tong 2 dan 3 itu tidak terlalu berat, ya. Yang ngurai amoniaknya, di amoniak yang ada di kolam itu sudah terurai oleh bakteri yang ada di kolam, gitu. Namun kekurangannya yaitu harus memerlukan aerasi yang cukup besar, apalagi ikannya yang kita tebar padat, ya. Ikan pada tebar berarti otomatis oksigen yang dibutuhkan lebih besar, ya. Makanya di sini aerasi saya memakai di sini mesin ACDC, ya, dari Resun, kalau tidak salah Resun ACD 80, ya. Nah, ini kenapa kok pakai ACDC, ya. Tebar padat kalau nggak pakai aerator ACDC itu kalau kita pas mati listrik ya sudah selesai, ikannya bisa ngambang semua, bahkan bisa mati semuanya. Nah, dengan aerasi sekencang ini, ya, tebar padat pun tidak masalah, ya. Sebenarnya ini terlalu padat, ini harusnya D3 itu standarnya 100 ekor berani, tapi ini saya isi kemarin 200 ekor, ya. 200 ekor sekarang sudah ukur sekitar 25 cm, ya. Ada yang 20 cm, ada yang 25, bahkan ada 2 atau 3 yang istilahnya itu jonggolan, ya. Jonggolan itu jumbo dalam satu pemijahan itu pasti ada yang jumbo, itu 3 ekor itu sekarang sudah ukur 35 cm, ya. Oke, di sini kita review mulai dari aerator sudah. Ini aerator juga pakai 2 mesin, ya, yang satu mesin biasa, yang satu mesin ACDC tadi. Kemudian pompanya saya pakai 5800 aja, ya, karena saya tidak butuh air yang bening. Yang penting airnya bisa tersaring saja, kotorannya bisa tersaring di chamber filter. Nah, di sini chambernya saya memakai yang pertama jaring nelayan. Nah, ini sudah kotor, sudah saatnya backwash-nya saya di sini. Nah, kemudian di sini saya tidak memakai drat, ya, drat pipa, tapi saya memakai unisil, ya, teman-teman, atau grommet. Nah, di sini grommet, gampang cara masangnya. Nah, di sini tidak membutuhkan lem, tidak membutuhkan
drat yang pipa itu ya, tinggal pasang aja, masukin pipa, udah selesai, nggak bocor ya, tidak bakal bocor kecuali memang sobek ya. Aman, sejauh ini masih aman. Nah ini untuk lubang backwash, jadi setiap seminggu atau 2 minggu ini pasti saya lepas ya, untuk nguras kotoran yang ada di dasar sini. Nah kemudian sini jaring nelayan disaring ya, ini dari kolam kemudian turun sampai bawah, kemudian naik airnya, naik sini, kemudian masuk ke chamber 2. Nah di sini chamber 2 saya beri aerasi ini melalui selang nih ya, agar bakteri pengurai di dalam ini saya taruh batu aerasi di dalam sana. Nah ini isinya full biobol nih, biobol sama batu apung full ya sampai sini. Ini biobolnya sekitar 6 ribuan atau 2 karung ya. Di sini kemudian masuk chamber 3. Chamber 3 ini isinya juga kerang oyster sama batu apung juga, atau batu gombong ya. Kalau ini batu gombong nih, batu gombong full. Nah kemudian saya kasih tanaman seperti biasa, kemudian masuk ke kolam. Nah kolamnya tetap nggak bening ya teman-teman, soalnya kolam bioflok itu memang nggak bening, tapi airnya insya Allah air yang sehat ya, bukan air yang kental, air yang penuh dengan amonia ya. Untuk perawatan biasanya saya lakukan 3 kali 2 minggu itu pasti saya backwash. Nah, backwashnya lewat, ada di tengah mana, backwash-nya lewat sini, ini dicabut keluar sana. Nah ikannya sudah ukur 25-30 cm ada. Ini jenisnya polosan ya, ada soragoi gintin, non gintin. Umur sekitar 5-6 bulan ya, 5-6 bulan dari telur ya, bukan dari bibit tapi dari telur itu. Kalau panjenengan semua beli bibit itu mungkin bibitnya sudah berumur 2 bulan atau 1 bulan, tapi kalau ini dari telur ya, ini mungkin 1 tahunnya besok sudah 30 sudah 40 cm bisa ini ya. Ini ya, ini nafsu makan juga kenceng ya, karena saya setiap 2 atau 3 hari saya selalu ganti air ya, ganti air tapi tidak semuanya, paling 1/4 ya. Ini di atas kena sinar di kolam, walaupun ikan polos, ikan tidak warna, tapi tetap perlu cahaya matahari ya, karena semua makhluk hidup itu hakikatnya butuh sinar matahari ya gitu. Di sini ini adalah 1 induk ya teman-teman, 1 induk, tapi jadinya bisa ribuan bahkan puluhan ribu gitu ya. Kemarin tidak semuanya saya pelihara karena tidak muat, tidak punya lahan ya, lahannya terbatas, makanya yang kemarin saya jual bibit. Nah ini yang saya besarkan sebagian aja itu. Nah kemudian di sini makanannya 3 kali sehari ya teman-teman, atau biasanya saya kalau ke belakang ngasih tapi tidak banyak, tidak terlalu banyak ya, karena filternya juga cuma 2, sebenarnya kurang ya, sangat kurang, tapi nggak apa-apa, cuma untuk menyaring kotoran saja gitu ya teman-teman.
Nah, ini untuk harga fatnya yang D3 ya, yang D3 itu sekitar 1.200.000 kalau tidak salah ya. Sudah komplit, sudah sama pipa pembuangan, sudah sama karet talang air untuk pelindung. Ini kalau tidak pakai talang air seperti ini, nanti bisa ada tikus, ada kucing ya, nyakar di sini, sobek. Nah, tapi kalau memakai talang itu aman ya. Ini, nah, rangkanya juga harus besi ya, agar kuat. Nah, kalau pipa nggak mungkin bisa air full. Kalau ini air full 1 meter ya kedalaman, kurang lebih 1 meter itu bisa full 1 meter lebih ini tuh gitu. Oke teman-teman, sekian dulu, monggo kalau mau ditiru ya, kita belajar bareng, siapa tahu bermanfaat ya. Itu saja ya teman-teman, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.